Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Seleksi kompetensi dasar SKD maupun TKD, baik untuk ASN P3K ataupun CPNS, memiliki 3 tes. Yang pertama, tes karakteristik pribadi atau TKP, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Semuanya terdiri dari banyak aspek. Untuk itu, video kali ini kita akan fokus pada tes karakteristik pribadi yang nantinya akan kita singkat dalam TKP 06 yang memuat mengenai aspek efisiensi kerja, skala prioritas, aspek kemampuan dan kemauan belajar berkelanjutan, aspek bekerja sama dalam kelompok. Tentunya Anda harus melengkapi pengalaman belajar Anda dengan mengklik link-link materi lainnya yang kami sematkan pada keterangan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya untuk teman, untuk orang terkasih Anda yang memerlukan materi-materi bahan belajar persiapan untuk seleksi ASN ya. Semoga semuanya sukses dan masuk dalam lowongan atau seleksi yang diadakan. Di era yang serba cepat seperti ini, efisiensi merupakan hal yang diperhatikan. Contohnya, telah diciptakan transportasi yang mampu menempuh jarak jauh dengan waktu yang lebih cepat, sehingga efisiensi waktu yang dihasilkan dapat dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif. Telah ditemukan bahan bakar alternatif sehingga pembangunan lebih merata dan efisien. Ini efisiensi juga sudah merambah ke dunia kerja, baik untuk pegawai negeri maupun pegawai swasta. Pada tes TKP baik untuk CPNS maupun untuk P3K terlihat memuat aspek efisiensi kerja yang diujikan. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa baikkah Anda dalam menuntaskan suatu pekerjaan secara benar, namun dengan waktu yang lebih cepat dan pemakaian sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi kerja termasuk dalam karakteristik penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai karena tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih cepat dan lebih hemat. Tips-tipsnya, pahamilah bahwa sumber daya SOM, SDA, waktu, dan lain-lain di dunia ini terbatas sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar optimal yang dihasilkan. Hemat sumber daya jika tidak diperlukan. Cobalah melakukan pekerjaan dengan urutan prioritas agar efektif dan efisien. Contoh soalnya adalah, hampir setiap hari saya terdaftar sebagai pegawai dengan presensi paling awal datangnya jika dibandingkan dengan rekan kerja lainnya. Setiba di kantor, saya melakukan kegiatan A. Membaca koran dulu agar update, B. Membuat daftar rencana kerja yang akan dilakukan dan diselesaikan hari ini, C. Santai di luar kantor menikmati udara pagi, D. Mengobrol dengan rekan sejawat menanyakan kabar harian mereka, E. Menyelesaikan pekerjaan yang tertunda kemarin. Pembahasannya adalah A. Membaca koran, ini skornya 3 karena perlu dipahami bahwa mengetahui informasi agar update memang diperlukan. Apabila koran digunakan sebagai sumber informasi, maka ada teknik membaca yang cepat yang bisa diterapkan sehingga tidak akan memakan banyak waktu kerja. B. Membuat daftar rencana kerja yang akan dilakukan dan diselesaikan hari ini. Ini skor yang paling tinggi. Ini menunjukkan sikap efisiensi kerja. C. Santai di luar kantor menikmati udara pagi, ini skor yang terendah karena menunjukkan sikap tidak efisien dalam kerja. D. Mengobrol dengan rekan sejawat, ini juga termasuk tidak efisien ya di dalam bekerja. Kemudian E. Menyelesaikan pekerjaan yang tertunda kemarin, ini menunjukkan sikap yang kurang efisien dalam bekerja karena ada pekerjaan yang tertunda. Pertanyaan selanjutnya, semua rencana kerja yang saya buat tadi pagi selesai saya kerjakan, namun jam kerja hari ini masih ada sisa waktu. Sebaiknya saya A. Membaca buku-buku pengembangan dan motivasi diri di sisa waktu kerja,
B. Melakukan aktivitas mengakses berita dan situs jejaring sosial. C. Mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu setelah lelah bekerja. D. Mereview hasil pekerjaan hari ini. E. Percakapan online dengan kawan lama dari sosial media yang dapat diakses dari telepon genggam. Pembahasannya adalah A. Membaca buku-buku pengembangan dan motivasi, ini skornya 4, menunjukkan sikap yang tepat selain efisien kerja karena pekerjaan telah selesai. Dan juga sebagai cara pengembangan diri, namun ada jawaban yang nanti lebih tepat ya. B. Melakukan aktivitas mengakses berita, ya skornya 2. Aktivitas mengakses berita boleh saja, namun membuka situs jejaring sosial itu membuat kecanduan dan menurunkan efisiensi kerja. C. Mengobrol dengan rekan-rekan kerja untuk sekedar mengisi waktu, ini skornya 3 karena mengambil waktu istirahat dilakukan secukupnya. D. Mereview hasil pekerjaan. Nah, ini skor yang paling tinggi, menunjukkan sikap yang paling tepat karena apabila ditemukan kekeliruan maka bisa segera dibenahi. E. Percakapan online dengan kawan lama, ini skor yang terendah. Kemudian aspek berikutnya adalah saat ini zaman telah berubah dengan cepat. Banyak ditemukan teknologi baru yang membantu dalam pekerjaan. Contohnya, menghitung tidak lagi hanya mengandalkan dari alat bantu hitung seperti kalkulator, namun bisa menggunakan dengan memanfaatkan beberapa program yang dijalankan di komputer. Program-program ini menyertakan tidak hanya sekedar angka tetapi juga analisis data yang dibutuhkan. Penggunaan program secara optimal tidak lepas dari orang selaku operatornya. Oleh karena itu, seseorang harus terus belajar agar tidak tertinggal. Aspek kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan yang diujikan di tes TKP CPNS bertujuan untuk mengukur keinginan dan tindakan yang Anda lakukan untuk terus maju dengan belajar terus-menerus. Indikasinya adalah A. Gemar membaca, mengikuti pelatihan pengembangan diri, tidak protes jika ditugaskan mengikuti seminar atau pelatihan, berpikir maju, tertantang untuk maju. Nah, tipsnya untuk belajar berkelanjutan adalah belajarlah menghargai orang lain tanpa mencari kesalahan dan kelemahannya. Kita manusia pasti memiliki kekurangan, namun dengan sabar belajar secara kontinu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Soal untuk membahas hal ini adalah saya ditugaskan untuk menghadiri seminar, menggantikan atasan. Pada saat yang bersamaan saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Sikap saya A. Menyelesaikan laporan terlebih dahulu karena bisa saja diminta untuk atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindari dari tugas laporan. D. Menghadiri seminar tersebut. E. Menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja karena laporan belum harus diselesaikan segera. Pembahasannya, A. Menyelesaikan laporan terlebih dahulu, ini skornya 2, menunjukkan sikap hanya fokus pada pekerjaan yang rutin. B. Laporan tersebut akan merepotkan, ini skor yang terendah karena menunjukkan sikap hanya fokus pada pekerjaan rutin dan kurang memiliki kemauan belajar berkelanjutan. C. Menghadiri seminar tersebut agar menghindar dari tugas, ini menunjukkan sikap kemauan dan kemauan belajar berkelanjutan, namun alasannya tidak dibenarkan ya karena untuk menghindari tugas yang lain. D. Menghadiri seminar tersebut, ini menunjukkan sikap kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. E. Menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja, ini skornya 4, menunjukkan kemauan belajar tetapi sebaiknya laporan juga harus tetap diselesaikan sebelum waktunya. Soal yang kedua, saya ditugaskan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Saat bersamaan, keluarga saya mengadakan acara besar di rumah. Tindakan saya adalah A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. B. Meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan. C. Meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik.
D. Berangkat seminar setengah hari dan segera pulang secepatnya. E. Berangkat seminar dan setelah presentasi kehadiran maka segera pulang secepatnya. Pembahasannya adalah A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. Ini menunjukkan skor yang tertinggi, menunjukkan sikap paling tepat, memiliki kemauan untuk belajar berkelanjutan, namun perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa acara besar di rumah dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu tugas yang sedang dijalankan. B. Meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang, ini skornya 4, tindakannya tepat namun perlu dipastikan ada transfer ilmu dari rekan yang menghadiri dan menggantikan Anda ya. Kemudian meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik, ini skornya 2. Tindakan yang tepat dilakukan jika memang mendesak, tidak dapat menghadiri seminar sehingga dapat fokus. D. Berangkat seminar setengah hari dan segera pulang secepatnya. Ini skornya 3 karena perlu dipastikan bahwa izin menghadiri seminar setengah hari diketahui dan diizinkan oleh penyelenggara dan pemberi tugas. E. Berangkat seminar dan setelah presensi kehadiran maka segera pulang secepatnya. Ini skor terendah karena tindakan tersebut adalah tindakan yang kurang tepat karena berbohong. Aspek berikutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Di sini diperlukan interaksi sosial yang baik apabila seseorang dimasukkan pada satu kelompok. Jadi aspek berikutnya adalah aspek bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya agar tujuan kelompok dapat tercapai. Bekerja sebagai ASN adalah bentuk pengabdian kepada negara. Pekerjaan tersebut banyak dilakukan secara bersama-sama. Diambil keputusan bersama dan dibuat kebijakan untuk semuanya. Kemampuan seseorang ASN bekerja sama dalam kelompok diuji tahap awal pada tes TKP baik untuk ASN P3K maupun CPNS dalam aspek bekerja sama dalam kelompok. Tipsnya adalah setiap tindakan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula ketika bekerja dalam kelompok. Berusahalah Anda menjadi bagian yang berguna di dalam kelompok itu. Apabila Anda ditugaskan sebagai pemimpin, maka bagilah tugas-tugas ke anak buah secara adil dan proporsional agar tim solid dan mampu bekerja sama dengan baik. Soal yang mencerminkan bekerja sama dalam kelompok. Yang pertama, saya ditugaskan untuk memimpin tim dalam waktu kerja yang sangat terbatas. Saat saya mensosialisasikan mengenai hal ini ke anggota tim kerja yang terbentuk, mereka menunjukkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Sikap saya, A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. B. Memberi ancaman yang efektif seperti akan dikeluarkan dari tim bagi anggota yang tidak serius kerjanya. C. Mudah sekali tinggal melaporkan ke atasan saya agar orang tersebut diberi sanksi yang pantas. D. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberi teguran. E. Menasihati agar anggota tim segera sadar akan penyelesaian tugas yang diberikan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah A. Bekerja sendiri, ini menunjukkan skor terendah karena menunjukkan sikap tidak dapat bekerja sama dalam kelompok. B. Memberi ancaman yang efektif, ini skornya 2 karena ancaman adalah tindakan yang kurang efektif dalam membangun sikap bekerja sama. C. Mudah sekali tinggal melaporkan ke atasan, ini skornya 3 karena tindakan preventif terlebih dahulu itu lebih penting daripada hanya menjatuhkan sanksi dan pelaporan kepada atasan. D. Membagi tugas secara adil sesuai proporsi mengarahkan, mendampingi dan memotivasi selalu anggota. Nah, ini adalah menunjukkan sikap yang paling tepat. Ini skor yang tertinggi atau jawabannya. E. Menasihati agar anggota tim segera sadar akan penyelesaian tugasnya yang diberikan. Ini menunjukkan sikap yang tepat.
Tapi masih ada yang lebih tepat lagi ya, jawaban yang D. Pada suatu diskusi dengan tim kerja yang terdiri dari rekan-rekan kerja Anda di kantor, biasanya saya adalah A. Pendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi. B. Lebih banyak mendengar dan berbicara sekedarnya. Jika perlu bicara maka saya utarakan, jika tidak maka saya cukup mendengar. D. Mengamati sejenak lalu aktif berpendapat. E. Selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk berpendapat juga. Pembahasannya A. Pendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi, ini skornya 1 ya, perlu lebih aktif lagi. B. Lebih banyak mendengar, skornya 2, menunjukkan sikap mau bekerja sama namun perlu lebih aktif lagi. C. Jika perlu bicara maka saya akan utarakan, jika tidak saya cukup mendengar, maka skornya adalah 3, menunjukkan sikap mau bekerja sama. Kemudian D. Mengamati sejenak lalu aktif berpendapat. Ini menunjukkan sikap yang paling tepat. Sedangkan yang E, selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk berpendapat, ini menunjukkan sikap yang tepat dan berusaha untuk bekerja sama dengan baik ya. Namun ini ya, yang paling tepat ini ada proses mengamati ya. Karena apapun kita harus mampu menyerap aspirasi dari orang lain ya, baru berpendapat.